Ungkapan diam itu emas pertama kali muncul di dalam literatur Inggris, terutama dalam puisi karya Thomas Carlyle, seorang filsuf Skotlandia, penulis esai, sejarawan, dan guru. Carlyle menggunakan ungkapan itu ketika dia menerjemahkan justru tulisan dalam bahasa Jerman dalam sebuah novelnya berjudul Sartor Resartus. Dan di dalam novel itu dikutipkan tentang kehidupan awal seorang filsuf Jerman bernama Diogenes Teufelsdrockh. Dan ungkapan diam itu emas sebenarnya memberitahukan tentang sebuah kondisi di mana ada banyak orang yang suka berbicara. Sehingga ada ungkapan yang menarik di dalam tulisan itu. Dia katakan bahwa berbicara itu memang agung, tetapi bukan yang teragung. Dan ungkapan Swiss juga mengatakan bahwa berbicara itu adalah perak, sementara berdiam diri itu adalah emas. Atau dalam ungkapan lain lagi ada yang mengatakan bahwa berbicara itu berkaitan dengan waktu, sedangkan berdiam diri itu berkaitan dengan kekekalan. Apa yang diungkapkan di dalam istilah diam itu emas rupanya memang menarik untuk kita simak. Yaitu ungkapan yang berhubungan dengan diam itu emas mengarahkan kita untuk menahan lidah kita. Hentikan lidah kita satu hari untuk tidak berbicara. Dan saat dimana kita silent, saat dimana kita tenang, saat itulah kita bisa mendengarkan. Dan pada saat itulah kita perlu menyingkirkan kegaduhan luar biasa yang membuat hati kita menjadi jengkel. Karena banyak bicara itu sebenarnya memang bukan hal yang buruk. Tetapi kalau sesuatu yang lebih baik dari banyak bicara itu adalah justru berdiam diri. Dan dalam kehidupan spiritual, diam itu adalah sebuah penjelasan untuk menyatakan ketenangan batin. Tuhan ditemukan justru dalam keheningan. Tuhan dirasakan kehadirannya justru saat di mana kita berdiam diri. Dan itu juga yang dituliskan di dalam kitab suci. Karenanya kita perlu belajar untuk memilih diam, tidak bicara untuk sementara waktu agar berpulih jiwa. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat yang akan dibacakan. Pertama dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-19. Jangan banyak bicara. Orang yang banyak bicara membuat banyak kesalahan. Karena itu bersikaplah bijaksana dan kendalikanlah lidahmu. Dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Lalu kemudian di dalam versi yang terjemahan baru dikatakan, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Satu lagi dari bacaan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 ini kita sudah kenal betul. Juga dibacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Ayat ke-15. Karena Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel telah berfirman, bila kamu bertobat dan berdiam diri menantikan aku, maka kamu akan selamat. Dengan tinggal tenang dan percaya, kamu akan dikuatkan. Tetapi kamu tidak mau. Dan ayat terakhir dari Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Bacaan-bacaan yang tadi dibacakan ini mengundang setiap kita untuk belajar berdiam diri. Memilih berdiam, tidak berbicara. Bukan bungkam dan membisuk diri dengan satu aksi protes. Oh, saya diam karena saya protes. Sebenarnya berdiam itu bukan harus menjadi sebuah protes. Tapi berdiam adalah sebuah proses. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat dimana kita berdiam diri, kita sedang berproses untuk berpulih jiwa kita. Kenapa saya katakan demikian? 3 ayat tadi sudah menjelaskan kepada kita. Pertama, di dalam Amsal dikatakan, dalam banyak bicara terdapat pelanggaran, bisa banyak kesalahan. Karena itu lebih baik berdiam diri dan menahan bibirnya. Dan siapa yang menahan bibir itu berakal budi.
Kitab bijak itu mengingatkan kepada kita untuk menahan bibirnya. Berarti bukan membisu, tidak bicara sama sekali. Tapi tahu kapan waktunya saya berbicara, kapan waktunya saya berdiam diri. Tetapi dalam Yesaya malah ditegaskan lagi bahwa dengan berdiam diri kita akan diselamatkan. Kita akan beroleh kekuatan justru saat bukan kita lagi banyak bicara, tapi saat dimana kita sedang berdiam diri. Dan yang menarik dari kitab Amos pasal 5 ayat 13. Ini adalah sebuah bagian yang mau menegaskan tentang kondisi ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu. Dan Nabi Amos justru menegaskan bahwa pada saat itu ketika kejahatan dan ketidakadilan sedang merajalela hidup manusia, sedang ada sebuah perkosaan kepada keadilan, maka pada saat itu orang yang berakal budi akan berdiam diri. Kenapa? Karena memang kejahatannya sudah terlalu banyak. Ada banyak uang suap dikatakan, ada banyak orang miskin yang tidak dilayani, ada banyak orang-orang yang justru mengambil pajak gandum, dan berbagai macam hal peristiwa yang terjadi dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ke-12. Ini satu kondisi yang sedang tidak adil, kacau balau. Tapi yang menarik, Tuhan justru mengatakan jangan banyak bicara pada saat kondisi tidak adil. Kita seringkali berpikir, kalau tidak adil kita harus protes, kita harus katakan ini itu, ungkapkan, buka mulutmu. Tapi sebaliknya dalam kitab Amos dikatakan, pada waktu itu orang yang berdiam dirilah yang berakal budi. Karena waktu itu waktu yang jahat. Berarti apa? Apakah berdiam diri sama sekali tidak bicara apa-apa? Jelas sekali yang dimaksud dalam kitab Amos adalah justru berdiam diri untuk supaya mengisi diri dengan Tuhan. Berdiam diri berarti berpulih jiwa, karena memilih diam sebenarnya adalah sebuah bentuk yang bukan lepas tanggung jawab, tapi justru menjadi langkah bijak, menjadi sebuah proses untuk supaya kita tidak asal menjawab demi berpulih jiwa. Bukankah kalau mulut kita cepat-cepat menjawab, belum tentu yang kita jawab itu benar, atau kita asal jawab, atau kita berbicara sekedar saja tanpa makna. Pada saat itulah maka pesan untuk berdiam diri menjadi penting. Sampai di sini kita patut memahami bahwa memang silence is still golden. Diam itu masih emas. Yaitu apa? Saat dimana kita berdiam diri di hadapan Tuhan, tidak buka mulut kita, tidak bicara banyak, tapi kita mengungkapkan isi hati kita secara batiniah, secara spiritual kepada Allah kita. Saat itulah saat kita memilih diam, jiwa kita dipulihkan. Karenanya mari mendisiplinkan diri dengan mengambil waktu untuk berdiam diri. Tidak berbicara, tapi tenangkan diri, buka telinga mendengar, dan itu adalah bentuk cinta yang paling dalam. Karena cinta dinyatakan bukan dengan banyak kata, tapi justru dengan buka telinga mendengarkan orang yang kita cintai. Mari kita belajar lagi, agar supaya kita saat memilih diam, jiwa kita dipulihkan. Bersama dengan Tuhan kita berdiam diri. Pada saat itulah Tuhan tidak pernah berdiam diri, tapi Dia menyapa, menghampiri, menyentuh jiwa kita, dan memulihkannya. Ayo lakukan disiplin berdiam diri, dan bersama dengan Tuhan kita bersekutu. Makin dalam, makin kuat, makin tentram, dan makin kasih-Nya akan mencengkeram hidup kita, kita tenggelam di dalamnya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berdiam diri, Tuhan mengasihi kita. Amin.